alhamdulillah udah makan dan minum es kopi. Sekarang cari tempat yang indah buat cari video yang bagus nanti nonton. Udah Bu. Udah. Apa dah? Es kopi sama mie ayam. Kopi sama mie ayam. Iya. 15. Oh ini tembus lurus sampai mana Bro? Lurus kemana? Ini ada yang ini. Ke sana? Iya. Ke Salem. Salem. Iya. Kalau lewat jalan lama Sama aja. sama. Hmm? Tapi jalannya sulit enggak ayamnya? Yang lama. Iya. Ya, rusak. Musik ya. Ya, pada dekat. Tapi enakan di sini ya. Enakan mendingan ke sini. Mau ke Salem. Ya jalan ke sini. Oh. Ayo dari Tegal sih aslinya Serdadi. Oh, dari Tegal. Iya. Oh, iya. Sun nggih. Iya. Kebanyakan orang Sunda di sini logatnya bahasanya Sunda. Sunda bahasanya. Yang ikut mobil box jadi juga ada bapaknya. Nggak bisa naik tadi Pak. Mau ke Serdadi, Tegal. Baru mau pulang di situ. Ini sih nggak khawatir saya bahaya. Iya Pak, cepet tapi sulit tikungannya. Ini baru, ini lama. Mau Tegal pulang melihat sini aja lah, ini rusak. Kemudian mau kemana? Cilacap. Oh Salem. Iya monggo. Ya saya sekarang sedang mau pulang, ambil jalan lama, jalan Islam, jalan baru aja ya. Kalau gunakan jalan baru aja, kalau ke kiri jalan lama, kalau ke kanan jalan baru. Kalian mau lihat penantun Salem, Gunung Mio ya. Ini kalau ke kiri kudu jalan lama, kalau ini jalan baru, gunakan lewat jalan baru aja.
ada pemandangan. Kalau teman-teman yang belum kesini ya, diusahakan cari cepat waktu yang tepat, jam pagi sampai jam 10 asar ya, karena katanya kalau waktu asar itu di sini berkabut, tapi kalau berkabut malahan pemandangannya indah. Ini jalan baru, saya ambil jalan baru daripada jalan lama, karena kata orang tadi jalan lama itu rawan longsor dan jalannya rusak, dan saya ambil jalan baru karena ingin melihat pemandangan di sini. Banyak motor trail di sini tadi paling ya, pengampungan. Jadi dari pertigaan setengah 12 nanti sampai di Serodadi atau di Tegal jam berapa, lihat saja ya. Dan itu yang tadi mau ikut mobil box. Nah, ini adalah jalan baru. Baunya memang sedikit aneh di sini, bau kotoran sapi, kotoran kerbau. Tapi sejauh ini saya belum lihat kerbaunya tersebut, belum ada. Banyak anak-anak rombongan. Nah, saya tadi makan di sini mie ayam sama es teh 15.000. Banyak rombongan teman-teman atau keluarga yang liburan di sini. Ini hari Minggu ya, banyak, bahkan ada yang bersepeda, lari-lari, menikmati keindahan Gunung Niyong. Memang udaranya sejuk sekali. Ini jam setengah 12, mataharinya sedang di atas, tapi enggak terlalu panas, malah dingin. Hati-hati tebing rawan longsor. Nah, ada muda-mudi berduaan. Ada jasa foto di sini rupanya. Ternyata masih ramai di sini ya.
banyak mobil pribadi yang parkir di sini untuk menikmati keindahan Gunung Bio. Malah di sini lebih ramai. Naik lagi. Waspada remblong dan rawan kecelakaan. Ini sejuk. Kanan kiri banyak pohon tuh. Pemandangannya bagus. Nggak berani ambil pulang lewat jalur berangkat. Tikungannya tajam-tajam sekali. Hati-hati tanjakan turun. Harus dibantu kaki. Coba tadi lewat jalan berangkat. Kayak gini aja remnya. Yang penting kalau mau turunan jangan gas terlalu gas, nanti ketika direm kecepatannya lama turunnya. Jadi kalau terlihat turunan jangan digas, jangan tambah gas, tapi lebih baik dikurangi gasnya.
suasana sejuk. Harus jauh-jauh ambil rem. Harus jauh-jauh, jangan cepat gasnya. Tajam. Harus dibantu kaki. Alhamdulillah sudah hayanya di dataran tinggi, padahal Gunung Liok bukan gunung ya, ketinggiannya hanya minimal 700 mdpl. Tetapi orang sudah menamakan Gunung Liok. Yang penting mesin jangan mati, soalnya kalau mesin mati orangnya itu sulit. Belok kiri Majenang Cilacap. Salem merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes yang terletak di bagian selatan. Salem dikenal sebagai daerah pegunungan dengan suhu yang sejuk dan merupakan sentra kerajinan batik serta produk pertanian seperti beras merah. Ke Bumiayu 1 jam lebih. Kalau dari Bumiayu ke Tegal 1 jam lebih, ya sekitar 3 jam lah dari sini. Kecamatan Salem, masih Salem berarti ikut Kabupaten Brebes. Mungkin ini salah satu kecamatan yang paling selatan di Kabupaten Brebes. Sedangkan Majenang sudah ikut Kabupaten Cilacap. Selain itu, wilayah ini juga terkenal dengan
tradisi adat seperti ngasa kendoang, dan sebagian besar penduduknya berbicara menggunakan bahasa Sunda Brebes. Ada perbaikan jalan, kirain ditutup. Dilarang menyeberang jika terjadi banjir. Semoga saja di Bumiayu sudah surut ya, karena kemarin itu terjadi banjir akibat turun hujan yang nggak berhenti sampai sore. Alhamdulillah sih jalannya sudah bagus, walaupun jalan sempit ya, mungkin kan jalan kabupaten jadinya sempit, tapi alhamdulillah sudah halus. Jadinya untuk kecepatan yang standar itu gampang. Pabuaran, desa Pabuaran, Kecamatan Salem. Semua penduduk Kecamatan Salem berbahasa dan berkebudayaan Sunda sejak berabad-abad yang lampau, sehingga mereka adalah penduduk asli di daerah ini. Pada masa lampau, daerah Salem termasuk dalam wilayah Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran. Peninggalan penduduk pertama tersebut sebagian dapat dilihat di situs Gunung Sagara Laut. Gunung Sagara di Brebes dikenal sebagai pusat pelaksanaan upacara adat ngasa. Ia sebuah tradisi syukur masyarakat yang berada di lereng gunung yang diselenggarakan setiap tahun pada hari Selasa Kliwon di bulan Maret. Gunung ini terletak di wilayah Kecamatan Salem dan sering dikaitkan dengan Gunung Kumbang karena lokasinya yang berdekatan dan memiliki nilai sakral bagi penduduk setempat. Belok kanan Majenang Cilacap, disuruh belok kanan. Kita ambil ke belok kanan ke arah Majenang Cilacap. Bumiayu Salem, Bumiayu Majenang, belok kanan. Arah lurus Pentasari, Pentasari.
tuku bendera. Ya Allah. Kentang Sari Salem, masih ikut Kecamatan Salem. HP-nya hampir jatuh. SMAN Salem, Kabupaten Brebes. Ada ibu-ibu pulang dari sawah kayaknya ladang. Iya yuk. Masih Salem, kok kirain sudah punya yuk.
Majunan dimulai Purwokerto belok kiri. Belok kiri. Majenan Cilacap belok kanan, Bumbayu Purwokerto belok kiri. Kita ambil kiri. Kecamatan Salem menjadi daerah penghasil batik di Kabupaten Brebes. Batik Salem atau biasa juga dikenal batik Brebesan memiliki motif bunga yang lebar. Pengrajin batik Salem mayoritas adalah pengrajin batik tulis. Para ibu-ibu petani dikala sedang tidak beraktivitas di ladang ataupun di sawah, mereka mengisi waktu dengan membatik. Namun sekarang banyak industri-industri rumahan yang memproduksi batik secara serius. Perekonomian di Kecamatan Salem berpusat di Desa Bentar, Desa Bentarsari, dan Desa Salem. Ada 3 pasar di kecamatan, yaitu Pasar Pahing yang baru saja kita lewati, Pasar Manis di Bentar, dan Pasar Pagi di Bentarsari. Untuk komplek pertokoan banyak berjejer sepanjang jalan di Desa Bentar sampai di Desa Ciputi, yaitu Jalan Raya Sawah Gede sampai Desa Salem. Terdapat berbagai toko, dealer, rumah makan, Belok dan lain-lain. naik. Belok naik. Ada curug di depanku.
jual bibit balsa. Suasananya sejuk. Di sebelah kanan jurang, sebelah kiri tebing. Harus hati-hati ya. Nomor Jati SDN Gunung Larang, SDN Gunung Larang. Ini masih ikut desa apa nih? Ada tentang informasi Bantar Kawung, sudah masuk di kecamatan Bantar Kawung. Juga banjir yang kemarin yang berada di Bengyayu hari ini surut supaya bisa lewati. Kemarin di Bumiayu banjir, curah hujan dari mulai jam 2 sore sampai hampir maghrib nggak berhenti, bahkan katanya sampai malam. Dan semoga hari ini nggak turun hujan lagi dan semoga banjir sudah surut. Saya rencana mau lewat ke Bumiayu soalnya. Kalau banjir nanti ke Tegalnya lewat mana? Di Kabupaten Brebes mempunyai beberapa bahasa yang digunakan, yaitu dalam bahasa Sunda dan Jawa. Banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan bahasa Sunda Brebes meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantar Kawung, dan sebagian lagi ada beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan,
dan larangan. Airnya ini sebelah kanan jurang, sebelah kiri tebing. Di Kecamatan Bantar Kawung, bahasa yang digunakan sebagian besar masyarakat adalah bahasa Sunda. Beberapa desa sebelah timur, sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa, yaitu di Desa Cinanas dan Desa Pangebatan. Di desa Kecamatan Bantar Kawung terdiri dari kurang lebih 18 desa, yaitu Bangbayang, Banjarsari, Bantar Kawung, Bantarwaru, Cibentang, Cinanas, Ciomas, Cipang, Karangpari, Kebandungan, Legok, Pangebatan, Pengarasan, Sindangwangi, Tambak Serang, Telaga, Terlaya, dan Waru. Di Desa Bantar Kawung ada salah satu objek wisata yang menyuguhkan keindahan hutan pinus, yaitu Baribis Park namanya. Persisnya di Dukuh Mayana, Desa Legok, Kecamatan Bantar Kawung. Nah, ini di samping sebelah kiri wisatanya. Tapi kalau dilihat sejenak, wisata ini terlihat sangat sepi. Apakah masih beroperasi ataukah sudah tidak? Yang pentingnya, pengelola wisata tersebut mengatakan bahwasanya konsep yang didesain ialah menawarkan kepada wisatawan yang datang yakni menyatu dengan alam, dengan harapan wisatawan yang berkunjung mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Selain itu, udara yang sejuk dapat membuat fresh badan, otak, sehingga bisa awet muda. Masa betul sih? Masa benar bisa membuat awet muda?
Memang jalannya masih begitu sangat ekstrim, ya kadang belok turun, tapi walaupun tikungannya tajam, jalannya sudah enak dilewati. Walaupun kadang-kadang ada lubang sedikit yang bisa membuat konsentrasi menyupir motor ataupun mobil bisa hilang kendali. Walaupun jalannya kadang turun, kadang belok, tapi tidak membosankan. Suasananya sejuk, pemandangannya bagus, juga buat refresh pikiran bisa tenang. Sejauh yang saya lewati dari Kecamatan Bantar Kawung ialah dengan jalannya yang sudah halus. Walaupun kadang-kadang ditemui jalan yang sedikit tidak rata. Wajar sajalah, karena Kecamatan Bantar Kawung merupakan kecamatan yang paling ujung di bagian Kabupaten Brebes, yang mana kecamatan tersebut jauh dari kota pemerintahan Brebes itu sendiri. Dalam segi pengelolaan dana APBN pun mungkin jauh sekali untuk ke sana. Begitu juga dari masyarakat ketika mengurus sesuatu yang berkaitan dengan kewarganegaraan, itu pun akan jauh ke Kabupaten Brebes yang harus melewati Gunung Liyo, yang mana kita tahu Gunung Liyo treknya memang sangat ekstrim bagi mereka yang belum pernah melewati. Seandainya lewat Bumiayu pun jarak tempuhnya itu sangatlah jauh.
Yes. Salat dulu, salat dulu. Oke. Udah di mana? Bawah ya. Nah, ini. Nah, dulu. Ya, setelah sholat zuhur di Masjid Al-Falah, Desa Terlaya, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Sekarang mau melanjutkan perjalanan. Sekitar setengah jam lagi sampai di Bumiayu ya, diperkirakan. Jadi nanti terlihat. Jalanan juga belum tentu. Melanjutkan perjalanan setelah salat zuhur di Masjid Al-Falah, Desa Terlaya, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Sekitar setengah jam lagi kayaknya sampai di Bumiayu. Ini helmnya belum dikunci, bahaya nanti kalau cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibu-ibu sedang ngepek, nanti bahasa Indonesia apa ya, ngepek jagung. Nenek jagung, ngepek jagung. Semoga sih banjir di Bumiayu sudah surut. Ya kemarin ketika hujan dari jam 2 siang sampai sore yang mengakibatkan banjir meluap, jadinya Bumiayu dan sekitarnya itu terendam banjir dari Sungai Kali Erlang yang meluap. Semoga sih ketika saya melewati Bumiayu sudah surut ya, dan semoga mereka yang terkena musibah banjir diberi kesabaran, dan seandainya ada barang-barang yang rusak ataupun barang-barang gantikan yang lebih bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya masih menurun. Mungkin ini termasuk dataran tinggi. Di sana Bantar Kawung itu termasuk kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes bagian selatan yang dataran tinggi. Kalau ke Salem lewat sini, nanti ke Gunung Lionya turunnya yang nggak bisa saya, karena tikungannya tajam sekali kalau lewat dari arah
anginnya kencang, apakah akan hujan lagi? Semoga sih tidak. Kemarin saja Cipang Panjang kemarin saja kayaknya masih belum bersih semua. Masih banjir di Gunung Ayu. Banjir biasanya naik ke atas permukaan tanah kan keringnya lama, sedangkan ini baru setengah hari. Semoga sih tidak hujan lagi di sini. Ada anak-anak pakai motor di atas spion di jalan yang naik, mungkin karena sudah terbiasa. Kalau saya belum terbiasa dengan jalan yang saya lewati ini, terus dalam segi motor saya kalau motor saya yang kendarai ini remnya bagus, lewatan Malahayu, banyak mobil ini Sander, dan juga banyak bendera lokal warisan Bapak Soeharto yang sekarang sedang ramai ingin dijadikan pahlawan nasional. Kayaknya ada acara apa ini? Oh ya, Partai Golkar. Partai Golkar lomba. Cipang, apa itu Cipang? Bantar Kawung Brebes. Tapi ini desa Cipang, kecamatannya masih itu Bantar Kawung. Desa Cipang, kecamatan Bantar Kawung. Di sebelah kanan ada Masjid Jami Al Hidayah. Cipang merupakan salah satu desa yang termasuk ikut di Kecamatan Bantar Kawung Brebes. Cipang masih menggunakan bahasa Sunda. Desa Cipang cukup strategis karena dilintasi jalan penghubung Salang Bumiayu. Sedangkan batas wilayah Cipang, Desa Sindangwangi dan Desa Terlaya di sebelah utara. Sedangkan bagian timur berbatasan dengan Desa Bantarwaru dan Desa Bangbayang. Desa Ciamas di sebelah selatan dan sebelah barat Desa Terlaya. Pasar sebelah kiri. Bumiayu, Bantar Kawung, Cipang. Banyak partai Golkar nih.
masih ikut Bantar Kawung sama tanya. Kan ada Alfamart sama Indomart, kasih lagi sebelah kanan. Polisi sektor Bantar Kawung. Ayo. Masjid berdiri, masjid tidak terlihat jelas. Nggak ada tindakan lagi. Jadi nanti setelah ini ayo ke utara, tindakan baru. Namun Gapura kayaknya perbatasan Bantar Kawung dengan Bumiayu ini. Golkar lagi kayaknya di bagian selatan Bumiayu sama Bantar Kawung. Selamat datang di negeri Pangebatan. Pangebatan ikut kecamatan Bantar Kawung Mas kayaknya. Belum ikut Bumiayu. Masjid silakan.
angkot Padang di depan Mendung nah, serah pasti pemandangannya bagus. Gunung Selamatnya Gunung Selamat ada berenang kenangan mulai pemandangan sawah kanan kiri. Buaran Buaran pemandian air panas Simanas Buaran 2 km. Terus tubuh apa itu juang tangan memegang bendera tangan memegang bendera. unit Buaran nah, Bandar Kawung masih kecamatan Bandar Kawung rupanya Buaran. Nah ini Tugu Bumiayu kecamatan Bumiayu, batasan Bumiayu sama Bandar Kawung. Kiri Tanjung Tegal Brebes, kanan Paguyangan Aji Barang dan Purwokerto. Cukup sekian saja video perjalanan saya dari Gunung Liyo menuju ke Bumiayu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share demi berkembangnya channel ini. Mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.